Balik lagi di alam matematik, kali ini kita akan membahas gimana caranya untuk menghitung bilangan yang memiliki dua suku yang berbeda. Dalam kasus ini, kita harus memahami bahwa dalam matematika, kita harus mendahulukan bilangan yang ada di dalam kurung untuk dikerjakan. Namun di sini kita bisa lihat teman-teman sekalian, yang tersisa hanyalah variabel dan angka. Itu tidak bisa digabung secara langsung. Jadi langkah untuk mengerjakan ini adalah, pertama, kita harus fokus pada kurung yang di sebelah kiri terlebih dahulu. Kemudian, bilangan yang ada pada dalam kurung di sebelah kiri, itu dikalikan dengan tiap-tiap bilangan yang ada pada kurung di sebelah kanan. Langkahnya adalah seperti ini. Pertama, X harus dikalikan dengan Y, kemudian X akan dikalikan dengan 3. Setelah X selesai, maka kita lanjut yang ada di sebelahnya, 2 kemudian dikalikan dengan Y, kemudian 2 dikalikan dengan 3. Jadi bisa dikatakan langkah-langkahnya adalah seperti ini teman-teman. Jika ini diibaratkan A, B, C, dan D, langkah pertama adalah AC, kemudian langkah kedua adalah AD, langkah ketiga adalah BC, dan langkah keempat tentu saja adalah sisanya, yaitu BD. Langsung kita praktekkan ya teman-teman sekalian. X dikali Y, tentu saja adalah XY, kemudian X dikali 3, tentu saja adalah 3X, kemudian 2 dikali Y adalah 2Y, kemudian 2 dikali 3, tentu saja adalah 6. Sekarang kita telah mendapati bilangan ini dengan variabel yang berbeda-beda pada tiap sukunya. Jadi ini sudah selesai teman-teman. Baik, dengan penjelasan tersebut, mari selesaikan yang ini teman-teman, agar teman-teman sekalian menjadi lebih mengerti. X ditambah Y, kemudian X ditambah 5. Teman-teman boleh pause video ini kemudian kerjakan. X dikali X, X-nya menjadi 2, jadi X pangkat 2. Kemudian X dikali 5, itu adalah 5X. Kemudian Y dikali X, hasilnya adalah XY, X lebih dahulu kita tulis. Kemudian Y dikali 5, hasilnya adalah 5Y. Jadi selesai teman-teman, beginilah yang kita dapatkan. Saya yakin teman-teman sudah jadi semakin lancar, coba selesaikan yang ini. Dalam kurung 2X ditambah 1, kemudian dalam kurung X ditambah Y. Mari kita kerjakan. 2X dikali X, tentu saja adalah 2X pangkat 2. Kemudian 2X dikali Y, hasilnya adalah 2XY. Kemudian 1 dikali X, hasilnya adalah 1X. Namun dalam aljabar kita tidak menulis 1X, melainkan hanya X saja. Kemudian 1 dikali Y, hasilnya adalah Y. Jadi selesai teman-teman. Bagaimana apabila bilangan yang ada dalam kurung itu berbentuk seperti ini? 2X dikurang 3, kemudian tanda kurung yang ada di sebelahnya ini memiliki 3 bilangan dalam kurung tersebut. Mari katakan seperti ini. Dalam kasus ini, kita perlu mengingat prinsip yang sama dalam perhitungan hal tersebut, yaitu kita fokus pada kurung yang ada di sebelah kiri, di mana pada bilangan yang ada di kiri tersebut, kita mengkalikannya seperti ini, teman-teman. Pertama dari bagian kiri ke kanan, yang ada di bilangan kiri, kemudian bilangan yang ada di sebelahnya, yaitu 3. Yang ini akan dikalikan ke bilangan yang ada di sebelah kanan, satu persatu. Seperti ini. 3 dikali X, 3 dikali Y, dan 3 dikali 1. Mari langsung kita hitung. 2X dikali X, tentu saja hasilnya adalah 2X pangkat 2. Kemudian, 2X dikali Y, tentu saja hasilnya adalah 2XY. Kemudian 2X dikali 1, hasilnya adalah 2X. Kemudian bagaimana dengan 3? Dalam aljabar, agar tidak terjadi kesalahan, kita harus selalu mengingat tanda yang ada di depan pada suatu bilangan. Di sini, tanda yang ada di depan suatu bilangan 3 itu adalah tanda minus. Jadi minusnya ini harus kita ikutkan teman-teman. Jadi langsung saja kita kalikan. Minus 3 dikali X, hasilnya adalah minus 3X. Minus 3 dikali Y, hasilnya adalah minus 3Y. Kemudian minus 3 dikali 1, hasilnya adalah minus 3. Sekarang bilangannya sisa seperti ini, jadi kita harus fokus untuk melakukan penjumlahan pada variabel yang sama. Di sini ada 2X dan juga minus 3X. Ini adalah variabel yang sama, jadi ini harus kita jumlahkan. Baik, jadi mari kita mulai untuk menulis 2X, 2XY terlebih dahulu, kemudian kita akan jumlahkan yang ini. Mari kita turunkan, 2X pangkat 2, kemudian 2XY, kemudian plus 2X, ya positif 2X, dikurang dengan 3X. Ini sama saja seperti 2 dikurang dengan 3, hasilnya adalah minus 1X. Jadi kita harus turunkan minus 1 ke bawah ini teman-teman. Jadi seperti ini. Minus 1X,
kemudian yang X sudah selesai ya. Jadi kita lanjut ke Y, minus 3Y, kemudian dikurang 3. Jadi inilah jawabannya teman-teman sekalian. Mudah bukan? Semoga ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.